Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan proyek mini kita buat portofolio sederhana. Kali ini kita akan sebelumnya kita kan sudah membuat responsif seperti ini ya. Biar kecil juga dia lebih teratur seperti ini. Nah, nanti kita akan membuat hamburger menu. Dimana nanti kita ketika membukanya seperti ini, kita buka kecilin, ini bakal muncul seperti ini. Itu bisa pilih yang mana gitu. Saya langsung aja kita buat satu di sini. Agak besar kan ya untuk dia yang menunya dia ambil dua dua Di kita cari bagian button button kita tulis di bawah ini, jadi masih dalam wrapper ya. Jadi kita buat button. Lalu kita buat kelas di sini, kelas namanya hamburger burger menu. Kita isi di dalamnya. Di sini kita akan mengisinya dengan icon di font awesome. Kita nyari namanya bar. Poin bar ini ya. Fill kita isi sini. Kita lihat di bagian ini ke di ini linknya. Terus kita cari sini be, apa namanya, X marks ini aja. Kita isi di bawahnya ya. Jadi orang ada double seperti ini. ini kita coba kali ya dia sinyalnya beda kita ya mereka. Lalu kita hapus backgroundnya. Kita masuk style CSS. Kita cari taruh di bawah yang footer ya. Karena kita mau di bawah footer.
komen, hamburger menu, menu button, titik, burger, hamburger menu. Kita isi dalamnya. Backgroundnya kita hapus jadi non. Kita lihat kita hapus bordernya juga jadi non. Kita nanti bakar kursornya. Terus kita ganti kursornya agar ada gambar tangan lagi pointer ya. Oke, lihat saya seperti ini ya. Oke, Iya, tapi ya. Kita akan lihat tadi yang dari situ ini menggunakan taki. Nah, kita ganti. Iya, warnanya kita akan tak ubah warnanya. Terus kita arahkan ke I, terus kita isi, colornya kita ubah putih, terus font size-nya 2,5 rem. Itu salah, 1,5 rem. Oke, seperti ini jadinya. Oke, ya, dan kedua icon ini akan tampil semuanya. Ini nanti akan dilihat ketika ini telah ditekan. Nah ini kalau yang belum kita belum tekan ini akan di-hide. Ini kayak buat close-nya dari nanti bar ini buat close. Actually akan close dari bar. Jadi defaultnya itu adalah ini, bar sini. Lalu kita akan kita menentukan yang mana aku bakal tambahkan. Yang akan pertama ditampilkan kita akan menambahkan di mana tadi? Jadi kita kasih aja icon bars, icon close. Sekarang kita akan hide close-nya. Kita masuk style, kita copy nih.
Ini kita tulis titik icon close. Kita displaynya kita kasih none. Jadi yang tampil cuma bar doang. Seperti ini. Oke. Dan bagian nextnya. Ya. Dan kita tidak akan menunjukkan ini ketika di full screen gini. Jadi dia muncul itu nanti pas kita kecil doang. Nah, jadi kita akan hide ini ya. Jadi ini nggak bakal tampilkan sekarang, yang akan tampilkan itu ya nanti pas kita kecil gini. Nah ini yang bakal tampil ininya doang. Tapi yang next ini nanti gak ada. Pas kita tekan nanti akan muncul seperti di sini. Oke. Saya Jadi kalau misalnya ukuran nomor maksimal nomor bentar. kalau misalnya Kalau misalnya ukuran maksimum 600 pixel nanti dia akan muncul icon ini. Kita akan atur bahwa kursor kita transikan display none. Ya, sekarang nggak ada ya. Ini kita akan atur di bagian 600 pixelnya. Terus 600 pixel. Sini. Kita akan buat Google menu. Oh ya ini kita buat sini Google menu. Ini kita saja ya. Kita isi displaynya jadi inline. Jadi biar dia nanti tampil ketika ini kecil ya seperti ini. Tapi kalau gede dia nggak bakal muncul. Nah, ini jadi muncul ya. Oke. Kemudian sesuai dengan ukurannya. Kita atur lagi menunya. Menu isi displaynya not. Jadi sekarang kalau kecil dia nggak muncul. Kalau besar muncul. Besar ini cuma ada navnya doang. Kecil nanti cuma ada ininya. Barsnya. Sekarang kita akan atur supaya nanti bagian bar ini ketika tekan akan muncul daftarnya, daftar menunya. Oke, langsung aja. Tapi ketika kita klik lagi ya, jika ini kan tekan, nanti akan muncul. Kita ketik lagi akan hilang lagi. Seperti ini, kan? Ada yang X ini nanti kan hilang. Oke. Ini kita akan membuat JS. Lalu kita akan buat folder ini. Salah. Kita akan buat folder sini.
ps. Dalam Bangladesh kita akan membuat sebuah file main.js. JS kita akan taruh di bawah karena memang letak JS itu dia di bawah, ini akan scanning semua bagiannya ada di dalam kode-kode di sini. Tak apa saja yang Untuk melihat apa saja ada di sini. akan masuk ke bagian Masuk bagian footer, saya akan tambahkan yang script, script, rc, rc, kita arahin JS, main.js. Oke. Kita masuk ke main.js. Ada variable dan kita akan melakukan aksi yaitu di bagian button ini ya. icon bar, icon Ini ada saya course, akan ada icon bar, tadi JavaScript variabel ditandai course. dan sekarang kita main di JS. Kalau di JS kita mau variabelnya itu adalah quotes. Kalau tadi kan di apa? Tanda seru ya. Untuk JS quotes. Bisa let, bisa juga var. Itu kita akan menggunakan const saja. Oke. Saya akan buat menu, atur menu, dokumen, query selector. Saya tulis ini query selector. Query selector, kurung. Ini kita sini kelasnya adalah, kalau di sini bagiannya itu adalah menu ya. Oh ya, menu. Kita tulis menu. Titiknya jangan lupa di sini sangat harus teliti ya agar dia semuanya bisa bekerja. Ini akan kita copy 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Berikutnya ada bagian global menu. Ini kita ubah jadi hamburger menu. Oke. Jadi kita tulis hamburger menu
hamburger menu. Ini kita tulis icon bars. Icon bars. Ini icon close. Icon bars. Ini icon close. Yang akan kita buat ini adalah nanti ketika tombol ini diklik akan menampilkan menu-menunya. Misalnya di sini, yang misalnya kita bebas. Kita sudah tampil kan? Terus ini kan menunya potong ya, tapi kalau kita tekan nanti bakal ada menu yang tampil. Seperti ada kalimatnya. Jadi ya seperti itu. Ini kita akan menggunakan membuat sebuah function display. Display menu. Di sini kita memerlukan sebuah fungsinya adalah function display. Nah, ini akan bakal misalnya dia tampil, dia akan di hide. Kemudian kalau Jadi kita akan buat nanti ketika dia tampil akan di hide, lalu sebelumnya di hide dia akan tampilkan. Di sini kita membutuhkan tas tambahan. saya di sini saya akan flashback. Kita akan menambahkan kelas baru. Saya di sini ada menu tampil. Tujuannya adalah dia akan menentukan apakah menutupi ataukah tidak. Jadi ini untuk membedakan ya menu nama tampil ini untuk menentukan yang mana yang akan di hide dan mana yang akan ditampilkan, yang mana yang akan ditampilkan dan di hide. Makanya kita butuhkan dua kelas ini. Oke. Terus ini kita akan kelas tampil aja ya. Tidak perlu menambahkan dua-duanya. Jadi kita cuma menambahkan di sini.
Jadi dia akan menentukan nanti yang mana yang di hide dan mana yang akan ditampilkan. Akan masuk Kita masuk ke CSS, kita masuk ke bagian 600. Kita masukin tadi yang kelas tampil itu. fast. Ini ada tadi kelasnya, ada yang kelas menu, ada kelas tampil. Hmm. Oh, kalau menu adalah non dan itu sih ya. Kita tulis tampil. Tampilnya kita ketik sini. Kita arahin dulu ke huruf L, lalu kita isi di sini first directionnya kolom. Kolom oke. Kita akan buat ya background colornya. Oke. Terus kita kasih background colornya hitam ya. Ini Kita akan ya. Lalu kita kasih juga width 100% widthnya ya. Lalu kita tambahkan dalamnya position, mixed, fixed ya, baby. Topnya kita atur apapun px. Sebelumnya kita tambahkan di tampil. Tampil terus kasih display inline. Oke. Seperti ini ya. Kalau misalnya dari bagian atas kelihatannya masih ada Seperti ini. kurangnya, kita bisa tambahkan misalnya kalau kita lihat di sini ya, bagian nav. Nah, kan warnanya. Kan nanti dia agak masuk ya, navnya. Tapi di sini ada semacam Kita buat yang terlewat. Kita akan otak-atik lagi, misalnya jadi 82. Untuk topnya kita periksa apakah masuk. Kita atur lagi jadi 83. Coba jadi 87, 88 ya. Ternyata masih ya. Lalu kita buat 92. Masih 65. Oke, dikit lagi 97. Kayaknya langsung 100 aja dah. Oke, sepertinya 100 ini udah cukup. Tambahkan left di bawahnya. Banyak 0 aja. kalau kita tambahkan Kita menggunakan tambah lagi. Kita tambahkan lagi sekarang. Tambahkan lagi BX ini untuk li-nya ya, yang isinya listnya. Kita sasar ke li, terus kita isi. atas ya dari atas. Terus paddingnya ya, kita atur padding jadi 10 px saja. 10 px.
kanan kiri bawah. Terus putar dua lagi untuk kanannya, kanan atas, kanan maksudnya kanan 10 PS ke bawah, baru 20 Di kelas PS-nya tampil dulu. kiri. Itu dengan kelas itu bantuan ya. Ya. Kalau misalnya di bagian berdasarkan ini kelas tampilnya ini saya hilangkan dan saya Ctrl S, nanti ya menunya ini tidak akan tampil. Tapi kalau kita hilangkan tampilnya ya, kita hanya untuk melihatnya aja. Tapi kalau kita hapus dan dia tampilnya, maka ini tadi tampilan itu akan hilang. Ini udah seperti ini jadi. Tapi nanti kita akan kita Tapi kita akan nanti akan menggunakan JavaScript agar tadi kelas tampilan itu berjalan seperti yang kita inginkan. Itu ketika ditekan dia akan muncul. Masuk function, kita akan melakukan mengecekkan if menu kelas list contains kita isi tadi kurung dalamnya ya, isi t kita di sini buat apakah di dalam kelas bakal dalam kelas menu, kemudian dalam kelasnya contains atau mengandung kelas tampil, maka di sini kita akan menambahkan atau kita juga bisa hilangkan menu kelasnya, menu kelas remove. Kita akan buat menu, kita di sini menu kelas is remove. Oke, bukan ulang di sini. Routingnya tampil, kita suruh tampil ya. Kalau saya juga ada, kita akan tambahkan. Sebenarnya salah, jadi kita taruh di luarnya ya. Lalu kita isi lagi. Udah ada, kita tunggu tulis menu dot class list dot add, tambahkan, tulis ini tampil. Oke.
ada kelas tampil. Kalau misalnya dia ada, maka dia akan dihilangkan. Ya, tetapi sebaliknya, kalau misalnya di bagian kelas tampil ini dia tidak ada kelas tampil, maka dia akan misalnya dia Kalau misalnya ada, nanti akan dihilangkan. Tapi kalau baiknya, kalau misalnya dia sebagian kelas ini dia tidak ada kelas tampil, maka dia akan ditambahkan. saya lagi akan masuk ke bagian Sekarang kita cek bentar ya. Sekarang kita masuk ke button class. Hamburger menu tadi ini. Kita tulis di sini on click. Lalu kita isi display menu. Menu S. Coba saya klik. inilah Ya kan? kita tes sekarang. Oke, berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Alhamdulillah. Tampil. Saya klik lagi dia akan hilang. Saya klik dia akan tampil. Saya klik lagi dia akan hilang. Kita tampil, kita akan hilang. Collect. Oh, nggak gerak ya. Sekarang saya besarkan yang tampil. Saya besarkan dia hilang. Kalau saya Oh, ini jadi kayaknya ada yang salah sini. Oh, kurang tampil ternyata sini. Kita tulisnya itu kurang. Gila, coba kita coba ya. Oke, sudah berjalan. Lanjut. ya di bagian indeks HTML ini akan masuk ke bagian ternyata atur file style icon bars Jadi kita akan atur icon bars-nya. Icon bars, display style, display. Display kalau sama dengan dua misalnya dia tampil hilangkan ya. jadi kalau dia menu double kita akan hilangkan Coba kita hilangkan inline ya. tapi kalau misalnya dia inline Kalau kita masukkan inline, kalau misalnya inline kita akan buat dia jadi kayak sebaliknya ya. Kalau bisa inline coba akan tampil ketiknya sekarang kita lihat ini akan close nya. Kalau dia inline nanti akan close akan none akan hilang. Hmm.
inline. Jadi balikannya. Sekarang kita klik dulu. Kita copy lagi sini, gue ini. Kita taruh di bawah menu. Sekarang ini kebalikannya. Ini jadi non, bawahnya jadi inline. Non inline. Nah, tadi berubah menjadi silang. Terus saya klik lagi, ya ada silang, ya saya coba klik. Jadi kalau kita klik nanti dia akan muncul menjadi silang. Di bagian atasnya, saya kecilkan lagi dan saya klik lagi. Gue ada yang salah lagi nih kayaknya. Jadi tampilnya nggak muncul ya. Oh, kita salah pakai. Kita style malah pakai compose style map. Style. Harus style aja. Style. Udah style gitu. Ini juga style. 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 Ini juga style. Coba ya bismillah. Oke, bekerja. Bilang ya, tapi dapat kalau terus saya seperti ini dia bisa tampil, dia bisa saya klik lagi bisa tampil, saya klik lagi. Saya klik lagi, ya saya klik bagian kita ini ternyata ini tidak regular ya harusnya kalau misalnya saya klik di bagian salah satu Kalau kita atur, nggak akan pokoknya kalau kita tekan salah satu ini dia akan hilang. Dan kita kan ya. Di sini kita mestinya dimasukkan di bagian dalam dari indeks. Nah, pertama kita akan gunakan cara ini tidak akan jadi kita akan pertama-tama kita akan menghilangkan one click tadi, one click mana tadi? Kita nggak pakai ini jadi sekarang. ya sekalian ya. Ini kita akan pindahin ke JSF. Kita pindahin ke JS. Nah, dari HTML-nya menjadi lebih rapi ya karena hanya untuk menampilkan stylingnya. Agar HTML ini lebih rapi, kan dia fokus ke styling doang. Ini kita tambahkan. Saya akan masukkan gitu ya. Kemudian hamburger menu. Itu tambahin add listener. Sama maksudnya harus tujuannya. Add event listener. Bagian menu. Lalu kita tambahin, kita kurung itu, baru kita kasih ini. Kita isi dalamnya. Main.js ini saya akan panggil mana ini dia akan melakukan seleksi pada Kita akan panggil bekerja seleksi tombolnya, hamburger menunya. Akan seleksi tombolnya ya. saya disimpan. Parameter yang kedua adalah apa yang akan kita jadikan. Ini kita akan berikan perintah di sini. Klik. Oke, kita taruh di sini. Display. Oke, display ya. Display menu. Oke. Jadi bagian saja kita Hilang. Sekarang kita coba copy ya. Kita atur lagi.
Saya lagi Jadi menu ya. Bukan hambur menu tapi menu. Menu. Oke. Kita coba. Sekarang istilah. Oke, sekarang kita langsung bekerja. Dan kita akan mengatur link ini agar ketika ditekan dia akan mengarah ke premium course dan yang lain-lainnya itu. Nah, kita free course saya free course ya. Jadi kalau kita tekan staff saya dia akan mengarah ke sana juga free course dan premium course. Oke, kita akan masukkan di bagian dari masuk ke HTML kita akan masukkan bagian tadi. ini sesuai dengan sectionnya. Makanya bagian dari kaos kita harus teman. Di sini ada ID-nya. ID-nya adalah programnya. Jadi kita masukin sesuai ID-nya aja ya. Kita scroll sini bisa kita lihat langsung. Ini the premium course. Kita taruh di sini. Tentang saya ambil di sini, kita taruh di sini. Lalu untuk free course kita ambil juga, copy, kita taruh di sini. Dan sekarang, misalnya saya akan masukkan ke bagian print. Soal kita tahu belajar sekarang kita upload video tombolnya dan video sekarang kita akan arahkan ke premium course kita. Tapi kita taruh di sini. Oke. Sekarang saya lagi. Kita tes sekarang. Kita akan mengarah langsung. Iya. Oh. Dia tidak ngarah ke setelahnya ya. Kita tambahkan di sini. Kita tes sekarang. Bagian preview cost, ya setelah ke bagian preview. Oke, sekarang dia langsung ngarah ya. Nah, saya di course. Oke. Lagi, saya ingin lihat misalnya tentang saya di setelah bagian tujuan. Jadi lagi saya di bagian cost ya, pas bagian sekarang saya misalkan saya lagi hal yang sama, saya menuju ke bagian tentang saya di setelah ke tentang Sekarang kita akan memberikan animasi agar dia lebih smooth. Lebih smooth ya. Tambahkan fitur lagi di CSS-nya ya. Saya cari di HTML body. Ini sangat awal. Kita tambahin di sini scroll. Scroll. Behavior versi yang smooth. Kita lihat. Oke. Kalau kita arahin ke sini. Oh, ini kita belum kasih ya. Mana tadi itu yang oh ini kasih juga biar dia bisa
Nah, karena dia langsung arah. Oke. Ya, lebih dari seperti ini ya. Nah, ini bagian dari kelas, ya setelah bagian testing. Dan itu pesan kita tentang bagaimana membuat Oke, website. ini saja yang bisa kita bahas selama 84 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. See you next time di tutorial lainnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.